Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah Next Lover atau orang yang akan datang di hidup kamu untuk khususnya yang berhubungan dengan kisah cinta, jodoh asmara yang seperti itu ya. Dan sebelum masuk ke readingnya, seperti biasa aku mengingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga enggak, bisa juga vice versa. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp di atas untuk private reading dengan aku ya. Dan ini untuk bulan Januari 2023 karena yang bulan Desember kuotanya sudah habis. Dan tanpa berlama-lama, kita akan lihat di sini siapakah orang ini, lebih kepada karakternya, cara dia memperlakukan kamu, dan mungkin juga pesan-pesan penting buat kamu. Silahkan klaim energi positifnya, bayangkan kisah cinta seperti apa selanjutnya yang kamu harapkan. Semoga kalau ini memang seperti harapan kamu, terwujud buat kamu ya. Kita lihat bersama. Ada Six of Swords, ada The Magician, the Fool, nice, ada Seven of Wands. Oke, betulnya Justice di sini. Yang bisa kulihat mengenai si orang baru ini, sangat mungkin dia dan kamu ini pergerakannya pelan-pelan. Tipikal orang yang gak mau terburu-buru karena sebuah alasan, apapun itu alasannya, tapi yang pasti dia akan ada sebuah kepastian bahwa oke, aku bersama dengan kamu, aku nyaman, ayo kita jalani hubungan ini. Tapi tanpa kayak kan ada tuh pasangan yang kalau misalnya pokoknya tahun depan kita harus nikah, ini enggak, dia tipikal yang udah kita jalanin aja kemana arahnya. Kalau memang aku dan kamu jodoh, maka akan ketemu kok jalan temunya, jalan mulusnya, jalan indahnya antara aku dan dia. Tapi untuk masa-masa di awal ini ya udah kita jalanin aja tanpa ekspektasi apa-apa. Aku semakin kenal kamu, kamu semakin kenal aku. Kalau memang ada semakin banyak kecocokan, ya mudah-mudahan aja bisa menjadi jodoh yang menuju ke pelaminan. Seperti itu sih harapannya dia di sini. Ada kemungkinan kamu dan dia beda kota, karena aku lihat ada air yang sangat banyak di sana, ada perahu juga sebagai sarana pertemuan. Jadi di sini bisa aja kenalnya secara online, beda negara bisa, beda pulau bisa juga di sini kenalnya langsung, tapi mungkin dia dan kamu ini ada beda dinas, beda lokasi pendidikan, sehingga mau nggak mau ya beda kota atau beda negara gitu. Tapi ya ini nggak semua ya, sekali lagi energinya kolektif, bisa aja sih kamu dan dia di sini sekota-sekota aja, nggak jauh-jauh banget gitu ya. Aku rasa dia di sini memang sudah sangat mengharapkan kamu cukup lama, sudah membayangkan kehadiran kamu cukup lama, sudah punya poin-poin tentang kamu sejak lama, walaupun mungkin belum bertemu. Nah, ketika pertemuan itu terjadi, aku rasa di sini dia langsung kayak, ini dia orang yang memang selama ini aku hadir dalam doa-doa aku, yang memang aku doakan, dan sekarang kamu hadir di dekat aku. Jadi koneksi itu langsung terjadi antara kamu dan dia. Dan aku rasa The Magician ini adalah orang yang secara karakteristik dewasa. Dewasa di sini nggak hanya mengenai usia, tapi pola pikirnya, kedewasaannya, kebijaksanaannya, semangat dia untuk menggapai impiannya, entah di karir, pendidikan. Pokoknya orang yang benar-benar mengusahakan sesuatu untuk dapat hasil yang baik, yang mana itu adalah jalan kebaikannya dia ya. Jadi ini sesuatu yang dia capai dengan niat yang baik, karir, bisnis, apapun itu ya, kayak gitu di sini. Jadi bukan tipikal orang yang malas-malesan, kuliahnya nggak beres, pekerjaannya asal kerja, nggak ada kerjaan gitu lah, pokoknya enggak. Dia tipikal orang yang bener-bener tangguh di sini, bener-bener ingin mengusahakan dengan tenaganya, dengan potensinya, dengan bakatnya. Kamu akan sangat terpesona dengan itu. Jadi di sini nggak cuma cantik atau ganteng doang, tapi pesona yang lebih daripada itu semua. Yang nggak sekedar janji doang ya. Iya nanti aku akan membelikan kamu ini, aku akan apa kamu, lalalala. Enggak, dia akan membuktikan. Nggak cuma sekedar janji manis aja. Walaupun mungkin gambarnya di sini The Magician, seorang pesulap yang banyak trik-trik, tapi enggak, dia akan benar-benar membuktikan. Nggak cuma sekedar memanis-maniskan janjinya supaya mendapatkan hati kamu, enggak ya, seperti itu. Aku rasa dia juga tipikal orang yang kelihatannya masih muda sih di sini ya. Kalau kamu di usia 20 sampai 30 tahun, aku rasa di sini nggak beda jauh usianya sama kamu. Yang mana dia memang lagi butuh banyak pengalaman mengenai hidup. Dia butuh banyak sekali pengalaman mengenai karir, kisah cinta, komitmen,
saling percaya, terutama kalau hubungannya LDR kayak gitu di sini. Tipikal orang yang mau berani melangkah. Jadi bukan tipikal orang yang takut-takut, tipikal orang yang ya udah jalanin aja gitu di sini. Dia yakin bahwa segala keputusannya dia, kalau misalnya baik maka akan ada yang menjaga. Kalau misalnya ini baik untuk kamu dan dia, maka kamu dan dia akan saling support kayak gitu. Sesimpel itu orangnya. Ya aku rasa dia tipikal orang yang juga bubbly, ceria. Kalau dia udah nyaman dengan seseorang, maka dia akan menunjukkan sisi dirinya, baik-baiknya, manis-manisnya, usil-usilnya, dablek-dableknya gitu lah di sini. Dia akan perlihatkan ke kamu kalau dia sudah sangat-sangat nyaman. Dan aku rasa kalau misalnya di sini kamu menjadi orang yang support ke dia mengenai impiannya, dia akan sangat happy sih di sini. Happy banget, dan akan membuat kamu happy juga, akan mendukung juga segala impian kamu itu. Karena dia mengerti di usia muda ini, ayo kita coba banyak hal, hobi baru, circle teman-teman yang baru, pekerjaan, mengelola keuangan yang seperti itu. Jadi aku rasa kalau kamu tipikal yang seperti itu juga, dia bakal happy banget sih di sini mengenai hubungannya bersama dengan kamu gitu. Ada Seven of Wands di sini. Aku rasa Seven of Wands ini banyak sekali diasumsikan sebagai orang yang keras kepala, idealis, nggak mau menerima saran. Aku rasa di sini gini ya, setiap orang penting buat punya idealis. Dia pun juga sama. Tapi di sini aku rasa dia tipe idealis yang juga tidak sesaklek itu. Dia masih mau kok menerima saran. Tapi memang di sini dia kalau sudah yakin mengenai impiannya, dia nggak akan dengan gampang membiarkan orang lain menjatuhkan dia, menjatuhkan mentalnya, menjatuhkan posisinya, menjatuhkan kebahagiaannya. Dia akan mempertahankan segala yang memang sudah dia dapatkan. Maka mungkin di sini dia juga akan ada sedikit posesif tentang kamu, sedikit ya. Tapi aku rasa dia akan bisa enak kok buat diajak kompromi, buat diajak ngobrol. Dan memang tipikal orang yang sangat-sangat menjaga apa yang harus dia jaga. Ya, entah itu kamu, kedudukannya, pekerjaannya, sesuatu yang dia usahakan, seperti itu. Keluarganya juga termasuk. Jadi memang tipikalnya seperti itu sih orang yang akan jatuh cinta sama kamu ini. Ada Justice sebagai bottom deck-nya. Aku rasa di sini dia tipikal orang yang selalu jujur mengenai perasaannya. Tipikal orang yang ini kamu siapin mental aja lah ya. Karena kemungkinannya dia kalau misalnya dia sudah sangat sayang dan perhatian sama kamu, dia justru akan lebih banyak jujur. Walaupun mungkin agak sedikit kurang nyaman didengar, tapi dia akan jujur. Misalnya kamu nanya, Beb atau sayang, menurut kamu aku lebih bagus pakai baju yang warna apa ya? Yang merah apa yang biru misalnya? Dia akan jujur bilang merah. Kenapa kok merah? Ya karena kamu kalau pakai biru kucil misalnya. Mungkin kamu ngerasa kayak, jadi menurut kamu aku kucil. Tapi enggak, bagi dia di sini kalau dia jujur, berarti memang dia ngerasa bahwa merah yang terbaik buat kamu. Dia nggak mau kamu salah memilih warna biru karena malah bikin kamu pucat atau mungkin kusam kulitnya seperti itu. Ya, jadi kamu siapin mental aja lah. Kalau misalnya kamu ingin mempertanyakan suatu hal kepada dia, dia akan jujur. Dan tipikal orang di sini yang selalu menyuarakan isi hatinya. Dia sangat nggak suka dengan ketidakadilan. Dia sangat tidak suka dengan orang-orang yang diperlakukan dengan sangat tidak adil. Dia nggak bisa menerima itu sebetulnya. Tipikal bakat lahirnya seperti itu. Jadi selalu proaktif menyuarakan keresahan-keresahan di hatinya dia mengenai kehidupan masyarakat, kemanusiaan, ketidakberpihakan kepada orang-orang yang kurang berpunya misalnya. Apapun itulah. Pokoknya di sini dia punya idealisnya dia yang mana sebenarnya adalah kebaikan hatinya dia. Dan kalau ini berhubungan dengan kisah cinta, dia tipikal orang yang sangat mengutamakan keseimbangan. Dia akan mengusahakan yang terbaik buat kamu, maka dia sangat-sangat berharap kamu juga mengusahakan yang terbaik buat hubungan ini gitu. Jika dia ini tipe orang yang sangat-sangat setia, dia sangat berharap kamu juga sangat-sangat setia. Ya seperti itulah. Dan juga hal-hal lainnya mengenai hubungan ini. Kalau kamu bisa menyediakan atau mungkin di sini bisa sama-sama berjalan pada keseimbangan itu, aku rasa hubungannya akan sangat menyenangkan sih. Aku lihatnya tipikal yang romantis juga. Knight of Cup. Memang dia punya karakter yang romantis, enak buat diajak ngobrol, agak-agak melodramatis kadang-kadang, tapi memang hatinya cukup lembut aku rasa di sini. Ya, tapi kamu jangan kaget kalau tiba-tiba dia ngasih kamu hadiah apa, tiba-tiba ngirim-ngirim kata-kata romantis, seperti itulah. Jadi tipikal orang yang emang suka meromantiskan kamu atau suka diromantisin. Yang pasti dia enak buat dijadikan teman curhat
Kamu bisa cerita apa aja kepada dia, dari hal yang paling remeh sampai hal yang paling krusial, dia bisa diajak ngobrol dengan sangat menyenangkan. Seperti itu orangnya. Ada The Emperor, tipe yang memang pekerja keras banget sih ini. Dia sangat mengerti tanggung jawabnya, dia sangat mengerti dia harus mengusahakan kedisiplinan, dia sangat mengerti tujuan kedepannya mau kemana. Tipikal orang yang juga sangat ingin punya sebuah prestasi, sangat ingin mempunyai sebuah kedudukan. Dan di sini nggak harus selalu menjadi bos atau yang gimana, enggak. Tapi dia di sini pingin bahwa kehadirannya ini bermakna, berguna buat lebih banyak orang lagi. Kamu sebagai pasangannya, untuk keluarganya, untuk skala yang lebih besar di masyarakat, ingin sekali bahwa segala potensi dan bakatnya ini berguna, nggak cuma buat dia aja. Tapi yang pasti di sini energi maskulinnya gede banget sih. Energi maskulin yang petarung sejati, seorang yang benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk kehidupannya, mengubah dirinya lebih baik lagi secara sikap, karakter, keuangan, pendidikan, apapun itu yang indah-indah ke depannya. Seperti itu di sini. Karakter yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat teguh pada pendiriannya. Ya, seperti itu sih di sini. Mengenai karakternya dia, dan aku juga akan lihat beberapa poin lainnya mengenai dia. Aku akan ambil 3 kartu lagi di sini. King of Coin, Two of Coin, Oke, Edge of Cup. Jadi gini, dia ini orang yang aku rasa dari sebaran kartunya memang orang yang sangat mengerti kedepannya itu dia maunya apa. Ya, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan komitmen, keuangan, karir, pendidikan. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia orang yang sudah punya bayangan nanti aku di usia 35 tahun ke atas aku harus sukses dengan pekerjaan aku. Ya, sekarang aku masih muda, masih banyak yang meremehkan, masih banyak yang gak percaya, tapi aku yakin dengan perjalananku aku akan sampai di sana. Dan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kisah cinta, di sini dia akan sangat berharap pasangannya ini bisa mendukung langkahnya dia. Di sini mengenai komitmen, termasuk kesetiaan di dalamnya, usaha dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan di sini King of Coin ini adalah orang yang humble banget. Seberapapun dia sangat kaya raya, dia akan rendah hati, baik kepada siapapun, nggak membeda-bedakan. Maka di sini kamu dukunglah dia sebagai pasangannya nanti, ya, yang mana dia sangat-sangat bekerja keras untuk sampai kepada tahap ini. Dan kalau misalnya ini berhubungan dengan kisah cinta kamu, aku rasa di sini dia akan hadir, memperlakukan kamu sebagai orang yang sangat spesial bagi dia. Dia akan memperlakukan kamu sebagai orang yang akan ingin sekali dia lindungi, ingin sekali dia jaga, ingin dia nyamankan dari segala hasil usaha kerja kerasnya, memberikan buket bunga terbaik, memberikan tiket bioskop yang mana paling nyaman di kota itu buat kamu gitu loh di sini. Jadi itu yang sangat-sangat dia harapkan. Maka kalau nanti kamu bertemu dia di saat dia sedang bekerja keras dengan karirnya atau bisnisnya, dengan kuliahnya, maka dukunglah dia di sini. Dan aku rasa nanti karena dia sangat sibuk ya, akan sangat-sangat sibuk ya, mudah-mudahan aja. Jadi gini, buat teman-teman yang datang kepada video ini, aku pengen bilang cinta tuh memang indah ya, cinta tuh sangat indah, bikin berbunga-bunga. Tapi cinta aja nggak cukup kan buat hidup kita, butuh juga keuangan, pendidikan yang baik, karir gitu kan. Maka di sini kamu diminta, atau mungkin pesannya dia, dukunglah aku. Mungkin aku di sini harus membagi waktu antara kamu, diriku, pekerjaanku, dan yang lain-lainnya. Tapi di sini dia sangat berusaha untuk menyeimbangkan dalam kebahagiaan antara pekerjaan dan kamu. Hadir buat kamu, hadir untuk pekerjaannya. Dan juga di sini dia berharap bahwa kamu nggak terlalu banyak drama mengenai pekerjaannya. Jadi kalau misalnya dia lembur, dia memang benar-benar lembur. Dia benar-benar sedang menyelesaikan job desk-nya dia. Dia benar-benar ingin seimbang lah di sini antara perasaannya kepada kamu dan juga kesiapannya menghadapi masa depan nanti untuk stabil juga di keuangan. Begitu sih. Dan juga di sini karena dia punya impian sebesar itu, dia juga berharap bahwa kamu pun punya sebuah rutinitas atau sebuah kegiatan lah yang sama-sama bisa membangun diri kamu lebih bagus ke depannya di pendidikan, di karir kamu, atau hobi-hobi kamu yang lainnya. Sehingga di sini kamu nggak cuma duduk diam nungguin dia aja. Kamu kapan pulang? Kamu kenapa akhir pekan nggak bisa nonton sama aku? Kita lama nggak jalan-jalan. Padahal dia sedang bekerja keras, yang sebenarnya bisa juga di sini untuk masa depan kamu dan dia. Gitu sih. Nah, tipikal orang yang kreatif juga di sini.
selalu ingin tahu mengenai banyak hal, dan makanya itu dia juga ingin tahu banyak hal mengenai kamu nanti, mengenai kamu, keluarga kamu, karir kamu, pekerjaan, pendidikan, gaya hidup kamu, tipikal pertemanan kamu, pola pikir, pokoknya semua hal tentang kamu dia ingin tahu di sini. Ya, maka jangan heran kalau dia ingin segera dikenalkan dengan keluarga kamu. Kalau dia happy banget kalau misalnya kamu ngenalin dia ke teman-teman kamu. Oh, ini toh teman-teman kamu. Oh, pergaulan kamu seperti ini toh, gitu di sini. Ya. Jadi itu sih yang aku lihat. Jadi kalau kamu di sini berharap seseorang yang memang tangguh secara mental, pemikiran, sudah dewasa untuk mengerti bahwa hidup ini juga butuh perjuangan, aku rasa dia bisa menjadi orang yang tepat buat kamu. Tapi ya sekali lagi, ini reading general, klaim aja yang positif yang memang sesuai dengan harapannya kamu ya. Ada Ace of Cups, Wheel of Fortune, Strength. Ini bagus-bagus semua ya. Aku rasa di sini dia akan memperlakukan kamu dengan sangat manis, sangat romantis, sabar menghadapi kamu. Iya, tapi tentu saja kalau dia memperlakukan kamu dengan manis, dengan sabar, dengan indah, kamu jangan ngelunjak. Kamu jangan malah menuduh dia yang enggak, padahal dia lagi lembur dengan setumpuk pekerjaan misalnya. Maka di sini kalau dia memang nanti sudah rileks lagi sama kamu, ya udah nikmati saja kebersamaan kamu bersama dengan dia. Nggak usah mengungkit-ungkit, kamu sih minggu lalu lembur aja, sibuk aja. Jangan, nikmatin aja berdua sama kamu, ngobrol apapun itu yang indah-indah mengenai kesibukan kamu sehari-hari, memberi pujian ke dia. Hebat loh kamu, kerja keras, jaga kesehatan. Ya, nih aku masakin apa misalnya, nih aku bawain apa gitu di sini. Dia akan sangat manis sama kamu di sini. Dia akan mengusahakan banyak kedamaian, kebahagiaan buat kamu. Jadi teman mendengar yang bagus juga buat kamu. Ya, ada banyak kupu-kupu yang mana transformasi kamu dan dia akan belajar mengenai banyak hal. Otomatis di sini nggak melulu indah-indah tuh berarti hubungan kamu tanpa pertengkaran ya. Ya namanya hubungan cinta pasti akan ada beda pendapat, pertengkaran, selisih paham terjadi. Tapi di sini aku rasa kamu dan dia bisa menyelesaikannya dengan sangat indah. Karena ada kupu-kupu berarti transformasi, sebuah perubahan antara kamu dan dia. Saling bersinergi lah. Namanya dua orang berbeda karakter menjadi satu ya perlu masa, perlu waktu buat saling kompromi, saling cerita, mendengarkan, saling bersinergi, yang mana itu memang gak mudah, ada tantangannya. Tapi aku rasa di sini akan lebih banyak damai dan bahagia yang kamu rasakan bersama dengan dia. Wheel of Fortune, sebuah perubahan yang sangat besar. Perubahan yang besar ini bisa aja di kamu, bisa di dia, bisa di kamu dan dia. Mengenai bersama dengan dia, pada akhirnya kamu yakin, bersama dengan dialah aku akan benar-benar akan serius mengenai hubungan ini. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, lebih mengerti arti tanggung jawab, mengerti artinya disiplin, mengerti artinya setia, komitmen, mau mendengarkan, kompromi dan sebagainya. Dan aku rasa di sini karena ini adalah biang lala di taman bermain, aku rasa akan ada banyak sekali kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dengan dia. Di satu sisi kamu dan dia menjadi pasangan yang dewasa, yang sama-sama merancang masa depan dalam keseriusan, tapi juga gak meninggalkan masa atau momen-momen di mana kamu dan dia ini berbahagia seperti pasangan yang so sweet, yang indah, yang manis, seperti anak-anak yang happy gitu loh, yang percaya diri, yang having fun, bersenang-senang. Jadi nggak cuma mengenai nanti kita akan punya tabungan sekian, nanti kita akan tinggal di mana, enggak. Tapi di sini juga menikmatilah segala prosesnya, segala suka dukanya, segala perjalanannya kayak gitu di sini. Ya, ya. Ada kelinci yang lagi sangat-sangat hangat di sini. Jadi di sini nanti kalau misalnya tiba masanya kamu dikenalkan ke keluarganya, sahabat-sahabatnya, nikmatin aja, dibawa santai aja, nggak perlu terlalu stres, dibawa stres atau gimana, dinikmatin aja. Karena aku rasa dia ini memang ada energi family oriented gitu loh. Jadi bagi dia keluarga itu penting. Dan di sini ada kartu Strength. Gini, kartu ini secara sederhana mengartikan adanya sebuah kelembutan, kenyamanan, kekuatan di dalam hubungan kamu dan dia. Aku rasa dia akan sangat nyaman sama kamu. Dia orang yang sangat kuat, sangat tangguh, sangat tegas, ya, sangat garang, tapi dia akan memperlakukan kamu dengan kelembutannya. Dan juga secara arti lain, karena di kartu ini selalu ada lambang infinity,
ada kemungkinan ya, kemungkinan kamu dan dia ini sedang menjalani spiritual connection atau past life connection ya, seperti itu ya. Ini bisa soulmate, twin flame, karmic. Tapi apapun itu, aku harap di sini kamu dan dia sama-sama mengerti dan belajar lah. Karena si kucing ini lagi menduduki buku, berarti emang ada banyak hal yang nanti akan terjadi. Kebahagiaannya ada, manis-manisnya ada, tapi juga ujiannya ada. Maka di sini tinggal gimana kamu dan dia sama-sama menyikapi hal ini, suka dukanya bersama. Bisa nggak menjadi tim atau partner yang sama-sama kalau ada masalah ya dibicarakan, diselesaikan masalahnya dengan bijak, bukannya malah lari kemana-mana gitu loh di sini. Dan ketika tiba momen dimana saling menikmati hubungan ini, ya sudah nikmati dengan segala kebahagiaan dan sukacita. Seperti itu sih di sini yang bisa aku lihat mengenai kamu dan dia. Jadi ambil segala positifnya ya. Kemudian aku akan ambil juga dari beberapa oracle ini. Aku akan ambil 3 aja. You triggered me first. I miss spending time with you. My life is full of drama now. Kalau yang aku lihat di sini, ya seperti aku katakan barusan, di hubungan ini akan ada banyak kebahagiaan, tapi juga akan ada banyak ujian dan tantangannya lah. Ya, dan ini wajar terjadi di semua pasangan, nggak cuma tentang kamu aja. Tapi nanti kalau memang tiba masanya hal itu terjadi dan kamu di sini menyadari kesalahannya ada di kamu, jangan berpikir bahwa karena dia di sini sangat lembut, sangat sabar menghadapi kamu jadinya di sini ngelunjak. Karena bagaimanapun juga manusia punya batas kesabaran. Selembut-lembutnya dia, sesabar-sabarnya dia menghadapi kamu, tapi kalau kamunya melebihi batas atau mungkin di sini tidak bisa menjaga kepercayaan dia, ya dia bisa marah sama kamu. Dia bisa kesel sama kamu, dia bisa kecewa sama kamu. Karena bagaimanapun juga dia ini manusia ya, punya kesabaran, batasannya tuh ada. Maka di sini kalau kamu menyadari ini adalah kesalahan kamu, minta maaflah sama dia. Ya, dan berusahalah lebih baik lagi ke depannya. Begitu sih di sini. Jadi jangan berpikir bahwa oh dia lembut, dia penyabar, dia pemaaf, kamu jadi malah kurang ajar, malah apa ya, malah lirik sana sini, jangan. Ya, karena bagaimanapun juga dia punya perasaan yang juga somehow harus kamu perhatikan, harus kamu jaga gitu loh di sini. Dan ini juga sangat mungkin karena 2 hal. Mungkin kamu dan dia memang akan ada di fase LDR, cinta jarak jauh, atau mungkin memang kamu dan dia nanti akan sama-sama sibuk ya, sehingga akan ada masa dimana kamu dan dia jarang ketemu, komunikasinya hanya melalui telepon atau video call aja. Maka di sini akan ada banyak kerinduan antara kamu dan dia. Kamu kangen banget sama dia, dia kangen banget sama kamu, kayak gitu di sini. Itu sih yang bisa aku rasakan dari energinya kartu ini. Jadi ketika kerinduan itu datang, ya nggak ada salahnya berkomunikasi lagi. Apa kabar kamu? Lagi sibuk ngapain? Dan sebagainya. Jadi walaupun jaraknya jauh atau mungkin sangat-sangat sibuk, jangan jadikan alasan ini menghilangkan komunikasi antara kamu dan dia. Ya at least sehari sekali lah bertukar kabar. Kamu gimana kabarnya? Aku hari ini capek banget karena apa-apa, kayak gitulah di sini. Ya. Lalu di sini ya namanya kisah cinta, ini bisa mengenai hubungan kamu dan dia, tapi kan kita nggak menutup mata dia di sini punya sahabat-sahabat, punya keluarga, punya rekan kerja yang mana mungkin ada drama di luar hubungan kamu dan dia. Maka ketika dia lagi bad mood, lagi bete, lagi kesal mengenai orang lain, entah ke orang tuanya, ke bosnya, ke teman-temannya, ya sudah, kamu di sini pahami aja, buat dia nyaman. Jangan malah kamu di sini makin ngompor-ngomporin. Ya kamu sih salah kamu, kenapa begini begitu, jangan. Kamu peluk aja dia. Ya udah sini nggak apa-apa. Kamu pengen nyaman, sini aku peluk gitu. Sini aku buatin apa, aku masakin apa misalnya, kayak gitu di sini. Jadi buatlah dia nyaman ketika ada masalah terjadi di luar hubungan kamu dan dia, dan dia akan sangat mengapresiasi itu. Dia akan sangat berterima kasih sama kamu. Kalau kamu bisa membuat dia nyaman ketika dia lagi ada masalah yang mana lagi banyak drama gitu ya di sini. Begitu. Karena hadirnya kamu itu akan membuat dia nyaman. Ya sekedar memeluk dia, mengusap-ngusap punggungnya, mendengarkan ceritanya, bagi dia itu sudah lebih dari cukup. Jadi di sini kamu nggak perlu harus, jadi aku harus berbuat seperti apa, nggak harus begitu. Cukup dengan hadir dan dengarkan dia, itu cukup ya. Jadi itu yang bisa aku baca, dan sekarang aku akan masuk ke charmnya. Ini bisa menjadi charm atau zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Scorpio, Virgo, Capricorn, Libra,
Aquarius dan Aries. Kalau di sini tidak ada zodiaknya, masih ada unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada U, E, M, N, L, S, I, O, F, dan Z. Kemudian kalau belum ada juga, di sini ada tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 7, 19, 14, 10, 29, 27, 7, 20, 2, 24, dan 15. Dan aku akan ambil beberapa charm lainnya yang lebih detail mengenai dia atau kamu di sini. Kemungkinan dia orang yang bisa multi bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bisa aja bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa-bahasa lainnya di sini. Ya. Mungkin ini berkaitan dengan pendidikan dia atau mungkin pekerjaan dia, kayak gitu. Sangat-sangat antusias untuk belajar bahasa. Kemungkinan di sini dia orang yang gampang banget ya. Di sini dia sangat mungkin sangat suka masakan-masakan atau makanan-makanan yang cenderung pedas. Bagi dia kurang asik, kurang menantang kalau makanan dia kurang ada sensasi pedasnya. Ya. Kemudian di sini tipikal orang yang punya banyak teman, nggak membeda-bedakan. Teman-teman dia bisa dari latar belakang yang berbeda-beda, beda agama, beda suku, beda bangsa. Makanya di sini mungkin dia tertarik berbahasa yang lebih banyak karena dia lebih suka berteman dengan banyak orang tanpa harus merasa dirinya paling spesial. Enggak, bagi dia punya banyak teman dengan latar berbeda-beda akan memperkaya dirinya. Dan aku rasa ini wajar karena dia seorang the magician. Ya, sangat suka punya banyak teman dengan berbagai sudut pandang kehidupan yang berbeda-beda. Di sini ada pohon, sangat mungkin dia orang yang lebih suka aktivitas di luar rumah ya daripada di kamar aja, entah itu di pantai, pegunungan, suka mendaki gunung juga barangkali, dan sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya, tentang kebersihan bumi, sampah-sampah yang makin gak karuan, seperti itulah. Jadi tipikal orang yang lebih suka aktivitas di hijau-hijau alami ya. Ada kemungkinan dia agak chubby orangnya karena mungkin dia suka makan agak-agak chubby ya di sini bentuk badannya. Kemudian Desember, nah pas banget nih, Desember bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Ini bisa bulan lahir, bulan pertemuan, bulan penyatuan, dan ini bertepatan dengan bulan ini. Jadi mudah-mudahan aja di Desember bulan ini ya teman-teman, di sini silakan diaminin. Kemudian ada kemungkinan dia suka nyanyi, suara dia bagus, atau mungkin memang bidang pekerjaan atau pendidikan dia berhubungan dengan olah vokal. Ya, entah dia guru musik, guru latih vokal, atau memang sekedar suaranya dia diberkahi dengan keindahan nada, ya, keindahan suara. Ini juga kemungkinannya dia suka kuliner ya, terutama kuliner Jepang, ramen, sushi, atau mungkin cemilan-cemilan Jepang lainnya. Atau mungkin dia di sini punya ketertarikan dengan budaya Jepang, atau ingin sekali liburan ke Jepang misalnya juga bisa, atau menyukai segala hiburan dari negeri sakura. Kemudian di sini ada April. April juga bisa menjadi bulan penting antara kamu dan dia. Ya, sama seperti tadi. Ya, pertemuan, penyatuan, bulan kelahiran, dan satu lagi di sini. Nah, kan tanaman lagi. Ada kemungkinan juga dia di sini orang yang memang sangat suka tanaman ya. Memang ini berhubungan dengan kuliah atau pekerjaannya dia, atau memang di sini dia memang hobi untuk punya tanaman-tanaman mungil yang dia taruh di halaman rumahnya, atau mungkin di meja kerjanya, seperti itu di sini. Ya, jadi itu yang bisa aku lihat mengenai dia, orang yang akan menjadi kisah cinta kamu selanjutnya. Semoga ini membantu kamu, bikin kamu makin semangat dan optimis mengenai kehadirannya, klaim energi positifnya, dan semoga ini terwujud buat kamu. Terima kasih buat teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.